Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan toko sembako. Toko baru di pinggir jalan. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, yang sunyinya kadang lebih menusuk daripada sepi kuburan, berdirilah sebuah bangunan baru yang mencolok. Sebuah toko sembako yang lengkap, terang benderang, dan selalu ramai pembeli. Namanya Toko Murah Rizki Lancar. Tak ada warga yang tahu pasti kapan toko itu dibangun. Tahu-tahu sudah berdiri, lengkap dengan rak-rak penuh barang, bahkan sebelum ayam jantan sempat berkokok. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya bernama Pak Raffi, yang dulunya hanyalah pedagang keliling. Ia dikenal sebagai pria pendiam, bahkan cenderung tertutup. Tapi sejak membuka toko itu 3 bulan lalu, hidupnya berubah drastis. Rumahnya yang dulu reot kini berdinding granit. Istrinya memakai perhiasan emas tebal, dan anak-anaknya tiba-tiba bersekolah di kota. Warga mulai bertanya-tanya, apa mungkin dia dapat warisan? Tanya Bu Warti, tetangga depan rumah. Atau menang lotre? Sahut Pak Trimo sambil menyipitkan mata, menatap toko itu dari seberang jalan. Namun semua hanya bisa menduga-duga. Pak Raffi sendiri tak pernah menjelaskan. Yang ia tahu hanya satu, toko sembakonya laris manis, tak pernah sepi pembeli. Bahkan saat toko-toko lain mulai sepi karena kenaikan harga bahan pokok, toko Rizki Lancar tetap ramai. Harga di sana bisa lebih murah dari harga pasar. Yang lebih aneh, ada satu aturan ganjil di tokonya. Toko tutup setiap malam Jumat pukul 10 tepat, dan tak boleh ada yang masuk, bahkan sekadar melihat. Malam itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Romi, seorang remaja iseng yang sering nongkrong bersama teman-temannya di dekat warung kopi, menantang diri sendiri untuk memotret toko itu dari jendela belakang saat malam Jumat. Ia penasaran, apa yang disembunyikan Pak Raffi setiap malam Jumat? Dengan kamera ponsel di tangan, Romi menyelinap ke belakang toko. Angin malam terasa dingin tak biasa, menusuk tulang. Ia berdiri di balik semak, mengintip dari jendela kecil yang setengah tertutup tirai lusuh. Saat itulah ia melihatnya. Di dalam toko, bukan Pak Raffi yang berdiri di balik meja kasir, tapi sesosok makhluk hitam, tinggi, dengan mata merah menyala. Ia mengeluarkan suara napas berat, seperti kerbau sekarat, sambil menata tumpukan beras dan mie instan. Romi menahan napas. Tangannya gemetar saat hendak memotret. Tapi tiba-tiba, krak! Jendela terbuka sendiri. Angin dingin menyapu wajah Romi. Makhluk itu menoleh. Mata merahnya langsung menatap Romi dengan tajam, seolah menembus kegelapan. Romi lari terbirit-birit, tanpa sempat mengambil gambar. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Matanya membengkak, tubuhnya panas dingin. Esok paginya, Romi ditemukan ibunya, menggigil ketakutan di bawah tempat tidur, bibirnya hanya bisa berbisik lirih. Dia bukan manusia. Toko itu penuh darah. Warga mulai resah. Tapi Pak Raffi tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan membagikan minyak goreng gratis ke warga esok harinya. Namun, sejak malam itu, toko sembako murah itu tak lagi terlihat seperti tempat biasa. Setiap malam Jumat, suara langkah kaki terdengar dari dalam toko, walau lampunya mati. Dan kadang, terdengar suara geraman. Yang pasti, satu hal telah berubah. Toko Rizki Lancar bukan sekadar tempat jual beli. Ia telah menjadi pintu ke sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Perjanjian di malam hujan. 3 hari setelah insiden Romi, desas-desus tentang toko Rizki Lancar mulai menyebar lebih liar dari sebelumnya. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan hitam keluar dari dalam toko saat tengah malam. Ada pula yang mendengar suara tangisan samar dari balik dinding toko. Namun Pak Raffi tetap tenang. Ia tetap membuka tokonya seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum ramah, seolah tak ada yang aneh. Namun di balik senyum itu, matanya tampak kosong, dingin, seperti kaca mati. Sore itu, hujan turun deras membasahi Karangsari. Jalanan becek, langit gelap.
Petir menyambar-nyambar, seperti amarah yang tak kunjung reda. Di dalam toko, Pak Raffi berdiri sendiri. Tak ada pelanggan sore itu. Ia menutup pintu, mengunci gembok, lalu memadamkan lampu. Hanya cahaya lilin di sudut rak yang menyala redup. Di hadapannya, di lantai toko, telah tergambar sebuah lingkaran besar dari darah ayam hitam. Di tengahnya, tertancap pisau belati dan seikat rambut manusia. Pak Raffi berlutut. "Tuanku, aku sudah penuhi bagian perjanjianku. Toko ramai, uang mengalir, pelanggan tak putus. Sekarang giliranmu." Tiba-tiba, udara dalam toko mendingin. Lilin berkedip, hampir padam. Dari balik bayangan rak gula, muncul sesosok makhluk. Tingginya 2 kali manusia dewasa, dengan kepala babi bermahkota emas, matanya merah membara seperti bara neraka. Makhluk itu tak berbicara dengan suara, tapi dengan bisikan langsung ke kepala Pak Raffi. "Tumbal berikutnya harus manusia. Kau sudah terlalu banyak diberi. Waktu tinggal 3 hari." Pak Raffi menelan ludah. Ia gemetar, tapi tak bisa mundur. Ia telah terikat perjanjian itu sejak 1 tahun lalu, saat hidupnya berada di ujung tanduk. Waktu itu, ia sudah bangkrut, anaknya sakit parah, istrinya mengancam pergi. Hingga ia bertemu seorang pria tua misterius di pasar malam yang memperkenalkannya pada pesugihan kembang kanti, jalan hitam yang menjanjikan kekayaan, dengan syarat tumbal nyawa manusia setiap tahun. Tahun pertama, ia mengorbankan seekor kerbau hitam. "Itu masih cicilan awal," kata pria tua itu. "Tapi sekarang, harga sebenarnya harus dibayar. Dan waktu yang diberikan tinggal 3 hari. Di sisi lain desa, Romi masih terguncang. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia menolak makan, hanya bisa berbisik tentang mata merah dan bau darah. Ayah Romi, Pak Slamet, bertekad mencari tahu. Malam itu, ditemani 2 temannya, Pak Slamet menyelinap ke belakang toko sembako. Ia membawa kamera tua dan perekam suara. Ia yakin ada yang disembunyikan Pak Raffi dan ia akan membongkarnya. Namun, saat mereka tiba di belakang toko, udara menjadi aneh. Daun-daun tak bergerak, walau angin bertiup. Dan dari jendela kecil yang sama tempat Romi dulu mengintip, terdengar suara. 3, 2, 1. Cahaya lilin tiba-tiba menyala dari dalam. Dan saat Pak Slamet mengintip, brak! Jendela terbuka sendiri, seolah ada yang melemparkannya dari dalam. Dan suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Kau akan menjadi tumbal selanjutnya." Mereka bertiga langsung lari. Tapi saat sampai di rumah, hanya 2 orang yang kembali. Pak Slamet menghilang. Esok paginya, toko Pak Raffi buka lebih pagi dari biasanya. Ada promo besar-besaran. Gula setengah harga, minyak goreng beli 2 gratis 1. Warga pun ramai datang, seolah lupa bahwa tadi malam, 1 nyawa hilang di desa mereka. Dan di balik rak sembako, Pak Raffi berdiri dengan senyum kecil. Senyum, kemenangan, kematian yang terlupakan. 3 hari berlalu sejak Pak Slamet menghilang. Anehnya, warga desa Karangsari seolah melupakan kejadian itu. Tak ada yang melapor ke polisi. Tak ada yang mencari. Bahkan keluarga Pak Slamet pun seperti terkena hipnotis. Istri dan anak-anaknya berperilaku normal, seperti kepala keluarga mereka tak pernah ada. Hanya 1 orang yang masih ingat dan merasa ada yang ganjil. Dina, anak perempuan Pak Slamet yang kuliah di kota dan baru pulang ke desa. Saat Dina bertanya kepada ibunya soal ayahnya, sang ibu hanya menjawab, "Ayahmu? Ayahmu sudah tidur sejak kemarin, nak. Jangan diganggu ya." Tapi kamar ayahnya kosong. Tak ada siapapun di sana. Baju-baju di lemari menghilang, dan bingkai foto keluarga yang dulu menampilkan Pak Slamet, kini hanya menampilkan 3 orang. Ayahnya seolah tak pernah ada. Dina tahu ada yang sangat tidak beres. Sementara itu, Pak Raffi tengah menghitung tumpukan uang di balik tirai belakang toko. Tumbal manusia telah diberikan, dan sebagai gantinya, uang tak berhenti mengalir.
Pelanggan berdatangan dari desa-desa sekitar. Bahkan, ada truk besar dari kota yang mulai memasok barang secara eksklusif ke tokonya. Namun, setiap malam Jumat, mimpi buruk mulai datang. Ia bermimpi berdiri di dalam ruangan gelap, dikelilingi rak sembako yang meneteskan darah. Di pojokan, sesosok pria tua dengan tubuh gosong dan mata melotot memanggil-manggil namanya. Raffi, gantian, gantian. Dan makin lama, suara-suara itu tak hanya hadir dalam mimpi. Ia mulai mendengar bisikan itu bahkan saat terjaga. Telinganya berdesing, kepalanya berat. Ia mencoba membaca doa, tapi Al-Quran yang disentuhnya langsung terbakar. Pak Raffi sadar, ia sudah terlalu dalam. Dina memutuskan menyelidiki toko sembako milik Pak Raffi. Ia mendengar cerita dari Romi, yang kini tinggal di rumah kakeknya jauh dari desa. Walau masih trauma, Romi memberanikan diri menceritakan kejadian malam itu. Makhluk tinggi bermata merah, darah di lantai toko, dan suara-suara aneh. Dina makin yakin bahwa ayahnya terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Malam Jumat itu, Dina diam-diam menyelinap ke belakang toko. Dengan ponsel di tangan, ia merekam langkahnya. Jendela kecil yang biasa dipakai untuk mengintip masih ada. Ia naik ke atas batu dan mengintip. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di dalam toko, Pak Raffi sedang berlutut di depan sesosok makhluk tinggi yang kini lebih mengerikan. Berkepala manusia setengah babi, dengan tanduk besar melingkar dan mulut yang menganga, mengeluarkan asap hitam. Dan di hadapan Pak Raffi, sebuah kepala manusia yang sudah membusuk diletakkan di atas nampan berisi beras. Tangan Dina gemetar. Ia ingin menjerit, tapi tak bisa. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada telepon masuk. Suaranya melengking di tengah keheningan. Pak Raffi langsung menoleh ke arah jendela. Mata mereka bertemu. Dina terdiam. Pak Raffi bangkit, wajahnya gelap, dan berlari ke arah jendela. Dina kabur secepat mungkin. Nafasnya tersengal, jantungnya nyaris meledak. Ia sempat menoleh ke belakang. Makhluk itu terlihat di balik tirai toko, mengintip keluar jendela. Sejak malam itu, Dina tak berani keluar rumah. Ia tahu, ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dan Pak Raffi pun tahu, ada satu orang saksi yang belum disingkirkan. Saksi yang diburu. Sejak malam itu, Dina hidup dalam ketakutan. Ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah makhluk berkepala babi dan sosok Pak Raffi yang bersujud di hadapannya terus menghantui pikirannya. Ia yakin, kepala manusia yang dilihatnya malam itu adalah milik ayahnya. Tapi tidak ada yang percaya. Ibunya hanya memandang kosong setiap kali Dina mencoba menjelaskan. Seakan, pikirannya sudah dikendalikan. Dina tak tinggal diam. Ia mengumpulkan informasi tentang pesugihan. Dari internet, ia membaca legenda pesugihan kembang kanti, sebuah perjanjian sesat yang menawarkan kekayaan melalui tumbal nyawa manusia, dan pengabdian pada makhluk gaib yang disebut sang pemintal daging. Deskripsinya sama persis dengan makhluk yang dilihatnya di toko sembako. Dina mencatat semua bukti, rekaman suara, catatan mimpi Romi, foto-foto dari belakang toko, dan mulai menulis surat terbuka. Ia berencana menyebarkan bukti ini secara daring. Namun belum sempat ia mengirim semuanya. Bro, jendela kamarnya pecah malam itu. Batu besar dilempar dari luar. Terikat pada batu itu, secarik kertas lusuh bertuliskan, "Diam, atau kau jadi tumbal berikutnya." Tangannya gemetar, tapi keberaniannya tumbuh. Dina tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus menghentikan ini, sebelum desa Karangsari sepenuhnya jadi ladang tumbal. Di sisi lain, Pak Raffi dilanda ketakutan yang berbeda. Malam itu, ia didatangi makhluk pesugihannya saat sedang memeriksa stok toko. Ada yang membocorkan rahasia kita. Jika tidak dibungkam, semuanya akan berakhir. Kau akan jadi penggantinya. Pak Raffi memohon, berikan aku waktu, 1 malam saja. Aku akan membungkamnya. Makhluk itu menghilang.
tapi udara jadi lebih dingin. Toko sembako itu mulai berubah. Rak demi rak menghitam, barang-barang mulai membusuk tanpa sebab. Seolah energi jahat di dalamnya sedang marah. Pak Raffi tahu, ia harus menemukan Dina malam ini juga. Malam pun tiba. Dina sudah bersiap. Ia bersembunyi di rumah kakeknya, rumah lama dengan dinding tebal dan pintu besi. Ia telah mengirim semua bukti ke teman kuliahnya di kota, dan menjadwalkan agar disebarkan esok pagi. Tapi di tengah malam, gubrak, pintu rumah digedor keras. Lampu padam. Suara langkah kaki mengelilingi rumah. Suara binatang mendengus, seperti babi raksasa, terdengar jelas di luar. Dina mengambil pisau. Ia gemetar. Di balik jendela, ia melihat siluet Pak Raffi berdiri, memelototinya. Mulutnya bergerak-gerak, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak dikenalnya. Tiba-tiba, ceras, atap rumah jebol. Sesosok makhluk besar melompat masuk, menerjang pintu. Tapi sebelum bisa mendekat, cahaya dari laptop Dina menyala. Pengiriman bukti berhasil. Makhluk itu mengerang kesakitan, seperti terbakar oleh kebenaran yang terungkap. Pak Raffi berteriak marah. "Kau sudah menghancurkan semuanya." Dina menjerit, tapi sinyal sudah terkirim. Dunia akan tahu apa yang terjadi. Pak Raffi berlari keluar, menghilang dalam gelap. Makhluk itu mengikuti, meninggalkan jejak darah di lantai rumah. Dan sejak malam itu, toko sembako Rizky Lancar tutup. Namun, ketenangan itu hanya sementara, karena rahasia yang dibongkar Dina telah membuka pintu neraka yang lebih besar. Harga sebuah kebenaran. Pagi itu, Desa Karangsari geger. Berita tentang pesugihan toko sembako tersebar luas di media sosial. Foto-foto kepala manusia, video ritual di toko, hingga suara makhluk misterius, semua beredar. Warga mendadak tersadar. Toko yang selama ini mereka puja sebagai pusat rejeki, ternyata sarang iblis. Namun anehnya, polisi yang datang ke lokasi hanya menemukan toko kosong dan hancur. Rak-rak sembako habis terbakar. Lantai penuh goresan dan bekas darah. Tapi Pak Raffi hilang, seolah ditelan bumi. Sejak itu, Desa Karangsari berubah menjadi desa mati. Banyak warga pindah. Yang bertahan, hidup dalam ketakutan. Suara langkah berat di malam hari masih sering terdengar, dan ada bau amis tak jelas asalnya di sekitar bekas toko. Dina tinggal di kota sekarang, mencoba hidup baru. Tapi mimpi buruk terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi berdiri di depan toko sembako, dengan rak-rak yang menangis dan tumpukan mayat yang memanggil namanya. Suatu malam, ia mendengar suara di lorong apartemennya. "Dina!" Dina membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu, ada satu kantong plastik belanja dari toko Rizky Lancar. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Pisau berlumur darah. Dina panik. Ia menelepon temannya, mencoba menjelaskan. Tapi sambungan telepon rusak. Saat ia berbalik, Pak Raffi berdiri di belakangnya. Tapi wajahnya tak seperti dulu. Wajah itu melepuh, matanya putih semua, kulitnya mulai dipenuhi sisik seperti babi, dan lidahnya menjulur tak wajar. "Aku diutus untuk mengambilmu," ucapnya dengan suara berat dan parau. Dina menjerit. Ia melempar pisau itu ke arah Raffi dan berlari. Tapi sosok itu mengejarnya, membabi buta. Setiap tempat Dina datangi, keamanan, tetangga, bahkan aparat, tak ada yang bisa melihat sosok Pak Raffi. Seolah hanya Dina yang terikat oleh dunia gelap itu. Ia kembali ke kampus tempat ia dulu belajar. Ia mendatangi dosen kepercayaannya, Bu Ratna, yang dikenal ahli dalam metafisika Jawa. Dengan suara lirih, Dina menceritakan semuanya, dan Bu Ratna percaya. "Ada satu cara untuk memutus ikatan pesugihan," kata Bu Ratna. "Tapi itu artinya harus mengembalikan tumbal terakhir yang belum sempurna, yakni dirimu." Dina terdiam. Ia sadar, ia bukan hanya saksi, ia adalah calon tumbal terakhir. Sementara itu,
Pak Raffi kembali ke Karangsari. Wajahnya kini benar-benar tak bisa dikenali. Separuh tubuhnya telah menjadi makhluk lain. Ia merangkak ke belakang toko, ke ruang ritual yang hancur. Ia memanggil sang makhluk. "Tuan, aku gagal. Aku tak bisa mengambilnya." Makhluk itu muncul dari lantai tanah yang retak, jauh lebih besar dan gelap dari sebelumnya. "Karena kau gagal, maka kau yang menjadi pengganti." Pak Raffi menjerit, tapi tak bisa melawan. Tubuhnya dicengkram dan ditarik ke dalam tanah. Ia menjerit dengan kata terakhir, "Dina, maafkan aku." Dan di saat itu juga, toko sembako meledak, disertai angin panas yang menyapu sekeliling desa. Api membumbung, membentuk wajah menyeramkan, setengah manusia, setengah babi, dengan mata merah menyala. Dina yang berada jauh dari sana, terjatuh. Ia memegangi dada, merasakan sesuatu lepas dari tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam penuh darah itu, ia bisa bernapas lega. Pak Raffi telah membayar lunas pesugihannya. Tapi, luka itu tidak akan pernah hilang. Warisan dari neraka. Setelah kematian Pak Raffi dan ledakan misterius yang menghancurkan toko sembako, suasana desa Karangsari tak pernah kembali seperti semula. Warga yang tersisa hidup dengan ketakutan yang terus mengintai. Di malam hari, suara tangisan dan bau amis darah masih kadang muncul dari bekas puing toko itu. Pemerintah menutup akses ke lokasi, tapi tak sedikit warga yang bersaksi melihat siluet makhluk besar berkepala babi mondar-mandir di runtuhan. Sementara itu, Dina mencoba memulai hidup baru. Ia pindah ke kota, tinggal di rumah kos kecil dan bekerja sebagai penulis lepas. Tapi ada satu hal yang terus menghantuinya. Panggilan dari nomor tak dikenal. Setiap malam jam 2 dini hari, ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Saat dijawab, yang terdengar hanya suara dengusan, seperti hewan mengendus. Kadang suara desahan, kadang suara langkah pelan, seperti kaki telanjang berjalan di tanah becek. Dina mulai kehilangan kewarasannya. Suatu malam, Dina mendengar suara ketukan pelan di pintu kos. Tok, tok, tok. Ia mendekat, membawa senter. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu, ia menemukan sesuatu. Sebuah kantong plastik toko sembako kembali muncul, kali ini dengan nama toko yang sudah berubah. Toko Sembako Raffina. Gabungan nama Raffi dan Dina. Dina ketakutan. Ia membuka kantong itu dan mendapati sebuah kunci toko dan satu lembar surat lusuh yang ditulis tangan. "Kau telah menjadi pewaris. Harta, rejeki, dan tumbal kini di tanganmu. Toko akan buka kembali saat kau siap. Jangan hianati perjanjian, atau neraka akan menjemputmu." Dina menjerit. Ia membakar surat itu, tapi tulisan itu tak bisa hilang. Bahkan apinya padam sendiri. Esok harinya, ia mendapatkan notifikasi ban. Rekening tak aktif milik ayahnya tiba-tiba terisi dana miliaran rupiah. Hidupnya kembali diberkahi uang. Orderan menulis banjir. Rejeki seakan mengalir tanpa henti. Tapi setiap uang yang ia terima, muncul satu nama di catatan transfer. Tumbal 1, tumbal 2, tumbal 3. Dina kebingungan. Ia mencoba menghindar. Ia sumbangkan uang itu, ia blokir rekeningnya. Tapi setiap malam, mimpinya dihantui suara anak-anak menangis, dan bayangan mayat-mayat dengan wajah meleleh menatapnya dari dalam rak sembako. Sampai akhirnya, ia memutuskan mengunjungi kembali desa Karangsari untuk mengakhiri semuanya. Malam itu ia datang ke bekas toko. Hanya puing-puing. Tapi saat ia berdiri di tengah reruntuhan, lantai tanah berguncang. Sebuah celah terbuka, memperlihatkan tangga turun ke ruang bawah tanah yang selama ini tersembunyi. Dengan senter di tangan, Dina turun perlahan. Bau busuk menyambut. Dinding penuh tulisan kuno, darah mengering, dan altar besar dengan simbol kepala babi dan tumbal manusia. Di altar itu tertulis, "Yang telah memulai, tidak bisa kabur. Yang mewarisi, harus meneruskan."
atau dikorbankan. Tiba-tiba, pintu batu menutup di atas. Dina terjebak, dan di kegelapan, suara Pak Raffi terdengar, bersamaan dengan suara puluhan korban lainnya. "Kami semua menunggumu di sini." Dina menjerit, menyalakan api dari korek yang tersisa. Dan saat cahaya menyorot ke sekeliling, puluhan sosok tubuh tergantung dengan wajah tertutup kantong sembako mengayun pelan. Rahasia tumbal yang belum selesai. Dina berdiri kaku di ruang bawah tanah toko sembako yang telah menjadi altar kematian. Puluhan tubuh tergantung di sekelilingnya, semua dengan wajah ditutupi kantong sembako. Tubuh mereka mengayun perlahan, beraroma busuk yang menusuk. Tapi yang paling membuat darahnya membeku, salah satu tubuh tergantung itu bergerak. Tubuh itu mengangkat kepalanya perlahan. Kantong sembakonya jatuh. Dan di baliknya, wajah ayahnya. "Dina, kenapa kamu kesini?" Suara itu lirih, namun jelas. Dina menjerit, air matanya jatuh deras. "Ayah? Tapi kau sudah mati." Ayahnya hanya tersenyum sedih. "Aku belum benar-benar mati. Aku ditahan di sini, karena aku mencoba keluar dari perjanjian yang tak pernah selesai." Lalu suara mengerikan terdengar dari kegelapan. Tidak ada yang keluar hidup-hidup dari perjanjian ini. Tanah berguncang, dinding ruangan retak, dan dari dalam altar, keluar makhluk yang kini telah sempurna bentuknya, sang pemintal daging. Makhluk itu tinggi menjulang, bertubuh seperti manusia, tapi kepala babi dengan taring mengerikan. Kulitnya dipenuhi belatung hidup, dan dari mulutnya mengalir darah segar. "Kau warisan terakhir, Dina. Saatnya kau membayar." Dina lari. Ia mencoba membuka pintu batu, namun tertutup rapat. Ia berteriak, memanggil ayahnya. Tapi tubuh ayahnya kembali tergantung, seolah tak pernah bicara. Tiba-tiba, tubuh-tubuh tergantung itu terbakar satu persatu, mengeluarkan jeritan panjang. Makhluk itu berjalan mendekat, suara langkahnya seperti palu godam menghantam tanah. Dina terdesak ke sudut ruangan. "Aku bisa memberimu segalanya, Dina. Harta, kekuasaan, keabadian. Kau hanya perlu menyetujui satu hal." Makhluk itu menyodorkan satu benda ke tangannya. Sebuah kontrak baru, tertulis dengan darah. Tapi Dina menatapnya dengan penuh tekad. "Aku lebih memilih mati daripada hidup dengan membunuh orang lain." Dengan seluruh keberaniannya, Dina meraih obor dari dinding dan menyulut altar pesugihan. Api menyala besar. Makhluk itu menjerit kesakitan. Dinding runtuh, lantai goyah, dan saat api mencapai pusat altar, sebuah ledakan mengguncang bumi. Boom! Pagi harinya, warga sekitar menemukan kawah besar di bekas toko sembako. Tak ada jejak manusia, tak ada bangunan, hanya puing-puing dan sisa tanah terbakar. Dina tidak pernah ditemukan lagi. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah toko baru berdiri di pinggiran kota. Sangat mirip. Nama tokonya, Toko Sembako Raffina, harga murah, rezeki berlimpah. Dan di balik meja kasir, ada wanita muda dengan senyum manis, mata yang kosong. Dan di bawah mejanya, berdiri sesosok makhluk berbulu hitam dengan rantai emas. Toko terakhir dan tumbal terakhir. 3 bulan telah berlalu sejak ledakan misterius di desa Karangsari. Media sempat meliput, namun kasus itu dengan cepat menghilang dari pemberitaan. Tak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Lokasi bekas toko kini ditumbuhi ilalang liar dan dianggap terkutuk. Namun, di kota kecil lain sekitar Jawa Tengah, sebuah toko sembako baru berdiri. Toko Sembako Raffina, harga murah, rezeki berlimpah. Toko itu ramai. Bahkan saat toko-toko lain sepi, toko ini selalu penuh. Warga datang dari berbagai daerah. Harga sembakonya murah tak masuk akal. Kualitasnya nomor 1. Banyak yang bertanya-tanya, siapa pemilik toko ini? Dia adalah wanita muda. Wajahnya familiar bagi sebagian orang. Dina.
Namun kini matanya tak lagi seperti dulu. Tatapannya kosong, bibirnya selalu tersenyum tipis, dan tak pernah sekalipun terlihat keluar dari area toko. Warga tak pernah tahu bahwa di balik toko mewah itu, di balik lemari-lemari penyimpanan sembako, tersembunyi sebuah pintu ke ruang bawah tanah. Dan di ruang itu, ritual kembali berlangsung. Dina tak pernah berniat meneruskan perjanjian. Tapi saat ia membakar altar pesugihan dulu, ia tak sadar bahwa perjanjian itu tak bisa dihancurkan, hanya bisa diwariskan. Makhluk itu tidak mati. Ia hanya bersemayam dalam tubuh Dina. Sejak saat itu, Dina mulai berubah perlahan. Ia tidak butuh uang, karena uang datang sendiri. Tapi tiap bulan, ia harus membayar 1 tumbal. Dan kini, semua berjalan otomatis. Orang-orang yang mencibir, menghina, atau berusaha mencuri dari toko, semuanya menghilang. Di CCTV toko, terekam anehnya para korban tiba-tiba melangkah sendiri ke ruang belakang dan tak pernah keluar lagi. Di rak paling bawah toko, di antara karung-karung beras dan minyak goreng, kadang muncul setetes darah, kadang teriakan lirih. Tapi suara itu segera tertutup oleh lagu ceria dari speaker toko. Suatu malam, seorang pemuda pengantar barang datang ke toko itu. Saat ia menyerahkan faktur ke bagian kasir, Dina menatapnya lekat-lekat. Mata Dina memerah, nafasnya memburu. "Namamu siapa?" tanya Dina, pelan. "Reno, Bu," jawab si pemuda gugup. Dina memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat sosok Reno dan bayangan darah di belakangnya. Reno ternyata adalah cucu dari dukun yang dulu membakar buku pesugihan ayahnya. Dina tersenyum kaku. "Kau sudah ditunggu di ruang belakang." Pemuda itu tak sadar, tubuhnya perlahan bergerak sendiri. Ia melangkah masuk ke ruang belakang. Semakin dalam, semakin sunyi, semakin gelap. Dan di tengah ruangan, sudah menunggu sesosok makhluk besar dengan kepala babi, yang tersenyum lebar sambil memegang kapak penyembelih. Keesokan harinya, toko tetap buka seperti biasa. Ramai. Senyum Dina tetap manis. Namun di bawah meja kasir, satu tanda baru muncul di batu altar kecil. Tumbal ke-99. Dan di kaca etalase toko, jika dilihat dengan seksama, bayangan Dina bukan lagi manusia, melainkan seekor babi besar berbulu hitam, dengan mata merah dan gigi panjang meneteskan darah. Ending. Pesugihan tak pernah gratis. Perjanjiannya tak pernah berakhir. Dan toko sembako itu masih berdiri sampai sekarang. Mungkin saja besok kamu akan berbelanja ke sana. Tapi ingat baik-baik, jangan menawar terlalu banyak. Jangan bicara buruk tentang tokonya. Dan jangan sekali-sekali mencoba masuk ke ruang belakang. Karena kalau kamu melanggar, mungkin kamu akan jadi tumbal ke-100. Tengkorak tamat tengkorak.